Menyongsong new normal di tengah pandemi, apa yang bisa kita lakukan? 2 bulan berlalu sejak COVID-19 mulai ramai menghantam Indonesia, imbauan untuk berdiam saja di rumah kini berganti menjadi ajakan untuk berdamai dengan virus corona. The new normal istilahnya. Artinya, kegiatan ekonomi, pendidikan maupun sektor-sektor lain dalam kehidupan sudah dipersiapkan agar bisa kembali bergeliat. Tapi dengan modifikasi tertentu agar penyebaran penyakit ini bisa tetap berkurang. Satu hal yang perlu ditekankan adalah meski mal, sekolah, dan tempat-tempat publik lainnya sudah kembali dibuka, virus corona masih tetap ada. Jadi, kita tetap tidak bisa melakukan semua kegiatan seperti sebelum pandemi terjadi. Kita perlu mengubah pola pikir dari berangan-angan kalau pandemi selesai, saya akan menjadi menerima kenyataan bahwa pandemi ini tidak akan benar-benar berakhir hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Jika melihat perkembangan penelitian yang sedang berlangsung di seluruh dunia, para ahli memprediksi vaksin corona baru akan ada paling cepat pertengahan tahun 2021. Idealnya, konsep the new normal baru dapat dilakukan saat kurva infeksi sudah melandai dan menandakan jumlah kasus COVID-19 baru sudah berkurang setiap harinya. Di Indonesia, kurva ini sama sekali belum landai, bahkan masih terus menanjak dan bisa jadi belum mencapai puncak. Karena itu, dengan adanya pembukaan fasilitas publik kembali, masyarakat Indonesia perlu lebih waspada. Jika tiba waktunya Anda harus kembali bekerja di kantor atau si kecil sudah kembali bersekolah, pencegahan penyebaran COVID-19 jangan malah menjadi kendur. Saat menjalani the new normal nanti, jangan sampai kita justru tertular atau menularkan penyakit ini ke orang lain. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kita menjalani skenario new normal nanti. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Anandika Pawitri selaku Medical Editor Sehatku. Tetap melakukan physical distancing, terutama di tempat-tempat ramai. Membiasakan cuci tangan setiap habis menyentuh sesuatu dan jangan hanya saat tangan terlihat kotor. Selalu menggunakan masker, tidak hanya saat sakit atau beraktivitas di tengah polusi. Masker bahkan harus tetap dipakai bahkan saat berolahraga di gym atau di studio yoga. Wajib membawa hand sanitizer, terutama jika naik kendaraan umum, sehingga bisa langsung mencuci tangan sesaat setelah menyentuh sesuatu. Membatasi aktivitas di luar rumah, meski tempat publik sudah dibuka. Kebutuhan sekaligus untuk jangka waktu 1 minggu atau 1 bulan jika memungkinkan, sehingga tidak perlu bolak-balik ke supermarket. Mengutamakan opsi belanja online atau mencari toko yang tidak terlalu padat pembeli. Menghindari keramaian dan lebih berhati-hati ketika bepergian, terutama bagi lansia. Untuk lansia, jika terpaksa harus bepergian, harus lebih cermat dan sebisa mungkin hindari tempat ramai. Pemandangan seperti kasir yang dibatasi dengan tirai plastik atau restoran dengan penutup plastik antar meja yang sebelumnya tidak ada saat ini akan menjadi pemandangan yang normal. Demikian juga diungkapkan oleh Dr. Anandika Pawitri. Selain kesehatan fisik, Dr. Anandika juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental. Sebab melalui pandemi ini bukanlah perkara mudah bagi setiap orang. Kita tetap harus cari cara untuk bisa bahagia sambil tetap melakukan physical distancing dan menjaga kebersihan. Dia menyarankan untuk lebih kreatif dalam mencari cara baru menghibur diri yang bisa membuat kita terhindar dari corona. Setidaknya hingga vaksin COVID-19 berhasil ditemukan.